kelompok 3 akan membuat video dengan tema Kesadaran Hukum dan Anti Korupsi, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan dosen pengampu Bapak Irwan. Saya sendiri salah satu Nabila. Saya Dea Putri. Saya Saharani. Saya Feli Fitri. Saya Aryan Rahman. Selamat menyaksikan. Hukum bukan hanya aturan tertulis, tetapi juga pedoman bagi kehidupan kita sehari-hari. Kita semua hidup berdampingan dan setiap perbuatan ada konsekuensinya. Maka dari itu, penting bagi kita untuk memahami dan menaati aturan yang berlaku serta hukum yang sudah ada saat sekarang ini. Sayangnya banyak orang yang mengabaikan aturan karena merasa pelanggaran kecil adalah hal yang biasa. Padahal pelanggaran sekecil apapun bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Untuk itu, kesadaran hukum bisa dimulai dari hal yang sederhana, seperti menaati peraturan lalu lintas. Menjadi warga negara yang baik, kita tidak hanya membuktikannya dengan ucapan kita, tetapi kita harus membuktikannya dengan perbuatan kita mencontohkan hal terbaik dengan orang lain, seperti menolong orang lain, mematuhi hukum, dan lain sebagainya. Dengan melakukan hal tersebut, kita sudah menjadi warga negara yang baik dan menghormati. Hukum ada bukan untuk mengekang, tapi untuk melindungi kita. Dengan mematuhi hukum, kita ikut menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman. Jadikan kesadaran hukum sebagai bagian dari diri kita, bukan hanya ada pengawasan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Mulai sekarang, mari bangun budaya taat hukum dari diri sendiri, berani berkata tidak pada pelanggaran, dan ingatkan orang sekitar untuk ikut patuh. Karena masa depan bangsa yang tertib dan adil bergantung pada kesadaran hukum kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih baik. Dan kerugian negara sampai 193,7 triliun rupiah. Menerima gratifikasi sebesar 18.944.806.137 rupiah secara bertahap sejak bulan Mei 2002 hingga Maret 2013. Selain itu, Rafael Alun juga disebut melakukan penerimaan lain yang berkaitan dengan jabatannya sebagai PNS di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Dengan total 47,7 miliar rupiah, 2.098.365 dolar Singapura, 937.900 dolar AS, dan 9.800 euro. Dengan data tersebut, maka kasus korupsi Rafael disebut-sebut sebagai kasus korupsi. Korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas kesempatan bagi masyarakat untuk hidup lebih baik. Setiap rupiah yang disalahgunakan, itu berarti kita kehilangan dana untuk pendidikan, kesehatan, dan juga kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pentingnya menanamkan nilai kejujuran sejak dini. Korupsi tidak hanya dalam bentuk uang miliaran, terkadang tindakan kecil seperti manipulasi data, menyalahgunakan wewenang adalah korupsi. Untuk itu, mari mulai dari diri sendiri agar tidak tergoda melakukan hal-hal yang merugikan orang lain demi kepentingan pribadi. Generasi muda memiliki peran penting dalam memberantas korupsi. Kita bisa melakukan hal tersebut dengan melakukan hal-hal kecil seperti bersikap jujur, menghindari sikap berbohong, serta terbuka dengan orang lain. Dengan kita melakukan hal kecil tersebut, kita dapat mengantisipasi korupsi di negeri ini. Korupsi berkembang ketika kita memilih diam. Penting untuk berani bersuara dan menolak tindakan curang, sekecil apapun. Jadikan kejujuran sebagai kebiasaan, bukan hanya slogan, karena budaya anti korupsi dimulai dari keberanian untuk berkata tidak. Mulai hari ini, kita bentuk generasi yang bersih, jujur, dan bertanggung jawab. Tetapkan integritas dalam setiap langkah, di sekolah, di rumah, dan lingkungan sosial. Bersama, kita bisa menciptakan Indonesia yang bebas korupsi dan penuh keadilan. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.